Pak Tang, kartu Anda. Oh, terima kasih. Maaf. Apakah Anda masih membutuhkan orang? Apa maksud Anda? Saya ingin melamar. Ini juga diatur oleh Anda? Tidak, saya tidak mengatur ini. Bukan perempuan. Apakah Anda bertanya, apakah kami masih membutuhkan lebih banyak alkohol? Saya tahu. Anda juga memiliki KPI. Jadi, berikan saya 5 kardus bir putih Prancis. Oh, Anda salah paham. Saya mendengar percakapan Anda tadi. Saya tahu perusahaan Anda sedang merekrut. Ini resume saya. Saya tidak tahu apakah pengalaman ini berguna untuk perusahaan Anda. Tetapi saya sungguh-sungguh ingin bekerja untuk perusahaan Anda. Nona. Apakah ini benar? Anda belajar banyak hanya untuk menjual anggur? Hei, Zhang. Karir tidak dibagi menjadi tinggi dan rendah. Jika semua pengalaman ini benar, keluarga Anda seharusnya dalam kondisi baik. Tunggu sebentar, bro. Dia sedang belajar di Northwestern University. Belum lulus. Saya tidak lulus, dan keluarga saya. Keluarga kami dulu berkecukupan, tetapi kemudian bangkrut. Saya tahu perilaku saya sangat tiba-tiba. Tetapi perusahaan Anda baru saja mulai, dan membutuhkan orang. Anda jual anggur ini kepada orang-orang di sini dengan harga 1800 yuan. Maka Anda lulus wawancara. Hei, 1800 terlalu mahal. Terlalu mahal. Anggur ini hanya bernilai 2 atau 300. Bisakah saya menggunakan apapun di meja ini? Sebagai properti? Ya, Jangan ingkar janji. Bir putih Prancis. Botol anggur ini harganya 1800. Ada yang mau membelinya? Tidak. Aku rasa begitu. Semua yang cantik di sini bisa minum anggur gratis. Siapa yang mau jadi orang bodoh? Benar kan? Tapi aku tidak tahu apakah ada yang mau menghabiskan 1800 yuan untuk jam tangan musim semi baru di tangannya ini. Apa yang kamu lakukan? Berikan jam tangannya padaku. Aku baru saja bilang bahwa semua properti di sini bisa digunakan. Wawancara ini, silakan duduk. Kamu benar. Ada yang mau beli? Aku beli. Ada harga yang lebih tinggi dari 1800? 2500, 2500. 2500, 3000, Itu tawar-menawar yang bagus. 10.000. Oke, Kamu mengubah konsepnya, tahu? Aku bukan orang bodoh. Jam tangan ini adalah barang pribadiku. Aku tidak setuju. Kamu tidak berhak memberikannya sebagai hadiah untuk menipu orang. bisa tenang tidak? Aku akan batalkan harga lelangnya. Bisa aku beli anggur ini dengan 1800? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kamu menjualnya dirimu sendiri? Kamu menipu, tahu? Persyaratan wawancara yang aku sebutkan sebelumnya adalah menjualnya ke orang-orang di sini dengan 1800. Orang-orang di sini tidak bilang aku tidak termasuk, kan? Tapi karena kamu mau membayar hari ini, aku tidak bisa menolak kebaikanmu. Aku akan masukkan ini ke rekeningmu. Tang, aku jual dengan 1800. Hari ini, aku ingin menawarkan ini padamu. Apakah wawancara ini berhasil atau tidak? Aku ingin berterima kasih pada Tuan Tang yang memberikan kesempatan ini padaku. oh, perusahaan kami benar-benar membutuhkan orang-orang seperti ini. Dia orang yang berbakat. Oke. Aku secara resmi menyambutmu bergabung dengan perusahaan kami. Tunggu sebentar. Tunggu, maksudmu apa? Bukankah kamu merekrutku? Kenapa kamu malah mempekerjakan seorang pelayan? Kamu tidak pulang? Pulang sekarang. Tang Wong. Terima kasih. Hei, kamu mau pergi kemana? Aku akan berhenti sekarang. Hei, kalian semua bos. Aku satu-satunya karyawan. Lalu siapa yang harus aku dengarkan? Hei, siapa? Jangan khawatir. Pada tahap ini, tidak ada posisi yang cocok untukmu. Namun, sebagai bos Hui Jing, dia tidak bisa pergi sendirian. Kamu bisa mengikutinya sebagai sekretarisnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi direktur kantor manajer umum. Sama seperti kami. By me, da by me. Apa yang kalian bicarakan? Jadi kamu sudah memikirkan gelar sepanjang pagi? Manuti, kami sudah sibuk. Campbell, biar aku yang bilang. Aku tidak menganggur sepanjang pagi. Aku sudah berpikir. Studio kita kekurangan uang sekarang. Bagaimana kita bisa membuat pelanggan datang ke studio kita untuk membuat mereka merasa seperti di rumah?
Untuk memastikan setiap pelanggan bisa menemukan selera mereka sendiri, minum teh saja terlalu monoton. Lihat di sini. Mesin kopi. Aku pindahkan dari kantor. Di bawah hidung istriku. Benar-benar seperti mencabut gigi harimau. Hei, bayi baru saja membuatkan secangkir untukmu. Cicipi cepat untuk melihat apakah enak. Tang bilang padamu bahwa aku juga tidak menganggur. Setiap sudut dan celah, setiap sudut ruangan ini, dan setiap celah. Yang paling penting adalah, aku cari online. Dengan teliti menemukan pohon uang untuk perusahaan kita. Meskipun sekarang masih kecil, tapi energinya besar. Ia akan tumbuh seiring dengan perkembangan perusahaan kita. Dan akan menjadi pohon yang menjulang tinggi di masa depan. Bagaimana? Aku juga tidak menganggur. Kalian semua kenal Presiden Tang, kan? Menjalankan perusahaan. Yang paling penting adalah Feng Shui. Aku minta orang untuk memeriksakan untuk kita. Perusahaan kita hanya butuh kucing uang. Aku pikir, bukankah sudah ada yang siap? Ding dong, ini dia. Aku ambil. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu Lausa alergi kucing? Aku alergi dengan ini. Kucing siapa ini? Selama ini ditinggalkan di lantai atas oleh Tang. Teman-teman, tahu kenapa aku tidak datang pagi ini? Karena aku pergi ke 8 perusahaan. Untuk promosi bisnis ke 8 perusahaan. Jika kalian bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Bahkan jika masing-masing dari kalian hanya pergi ke 2 perusahaan sehari. Dalam sehari, kita akan punya 16 perusahaan. 16 calon pelanggan. 80 perusahaan dalam seminggu. 320 dalam sebulan. Setidaknya ribuan perusahaan dalam setahun. Bahkan jika tingkat keberhasilannya hanya 1%. Itu masih puluhan pelanggan. Dari puluhan perusahaan ini, bahkan jasa perusahaan, kita hanya bisa menciptakan 10.000 yuan keuntungan. Itu akan menjadi ratusan ribu yuan dalam setahun. Aku ingin bertanya, siapa di antara kalian yang bisa mengeluarkan ratusan ribu yuan? Kalian menghabiskan sebagian besar waktu untuk pohon-pohon ini, mesin kopi, dan kegiatan tahayul. Apa gunanya ini? Yang dibutuhkan perusahaan kita sekarang adalah mie instan dan tempat tidur lipat. Oke. Tang, hari ini hari bahagia untukmu. Tenang, tenang, tenang. Tang, sejak perusahaan didirikan, semua orang tidak ada kerjaan. Jadi kita cari kerjaan sendiri. Betul. Kamu, seorang profesional, bahkan tidak bisa bawa klien. Dari mana kita bisa dapat pelanggan? Siapa bilang aku tidak bawa klien? Kamu dapat klien. Kamu benar-benar dapat klien. Gimana kerennya? Cepat ceritain. Aku akan angkat Sun Air dulu. Kita ketemu dalam 10 menit. Dan kita rapat dalam 10 menit. Kita ada kerjaan. Kita ada klien. Ayo sebak. Hari ini, kita ada kerjaan. Sengketa merek dagang merek kecap terkenal Kou Fuji. Diputuskan di Pengadilan Negeri Menengah Kedua. Dilaporkan bahwa Kou Fuji adalah merek terkenal yang dimiliki oleh grup Songshi di tahun 2015. Menyewa merek tersebut kepada terdakwa, Xian Shangxian. Masa sewanya 5 tahun. Perusahaan Xian Shangxian percaya bahwa merek tersebut menjadi merek terkenal selama menjadi merek terkenal. Pihak B seharusnya memiliki hak prioritas untuk membeli kembali. Sekarang, ada pemberitahuan di seluruh internet. Mengkritik bahan tambahan Xian Shangxian. Maaf menginterupsi. Kita mewakili penggugat atau terdakwa? Terdakwanya Xian Shangxian. Kalau gitu tidak ada gunanya berjuang untuk kasus ini. Tidak ada dasar hukum sama sekali. Obat cair pasti menang. Meskipun obat cair ini benar. Tapi popularitas dan reputasi Xian Shangxian. Kita perlu memulihkannya. Ju, kamu sekarang bukan pengacara. Kita tidak sedang dalam sidang. Aku hampir lupa. Aku bukan pengacara lagi. Hanya saja aku belum pulih sepenuhnya. Kamu lanjutin. Tujuan kita selanjutnya adalah memperpanjang timeline. Sebisa mungkin. Dan membuat kasus ini diketahui oleh semua orang. Bahkan jika Tuan Si kalah duluan. Kita juga harus membuat reputasinya hancur total. Aku mengerti. Jika kita bisa menyelesaikan pesanan ini, berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan?
Kita masih dalam tahap tender. Artinya ada perusahaan lain yang bersaing. Soal apakah kita bisa mendapatkan uang ini, itu tergantung kemampuan kita. Kamu selalu menyuruhku mengikutinya. Kamu melakukan ini tanpa alasan. Kamu selalu seperti ini. Kamu selalu seperti ini. Bisakah kamu cari orang lain? Kamu ingin dia berhenti bicara, berhenti bicara. Berhenti bicara. Oke. Bisakah kita bergantian? Aku akhirnya keluar dari kantor koran. Kupikir mulai sekarang, aku tidak perlu lagi menulis artikel klise dan melayani para pengiklan itu. Tapi sekarang malah begini. Aku jadi penulis iklan profesional. Aku harus menghubungi berbagai media dan selebriti internet kan? Dan meminta mereka menulis artikel dan memberiku ulasan. Dulu saat aku di koran, orang lain yang memohon padaku. Aku semakin terpuruk. Legepula. Aku tidak pandai komunikasi interpersonal, kan? Bisakah kamu biarkan aku duduk di sini? Aku bisa duduk di sini dan menulis artikelku. Apakah kamu masih ingin menjadi kepala departemen media? Senyum. Aku akan melakukannya. Ini tidak hebat. Hei, kamu bicara dengan sangat baik. Aku keluar dari firma hukum. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Kasus sengketa merek itu. Siapa yang dituntut Xian Shaxian? Apakah itu penting? Aku akan melawannya sampai akhir. Ada apa? Kamu menyuruhku kembali ke istriku untuk mencari informasi. Apa kamu tidak apa-apa? Apa kamu bercanda? Aku datang ke sini mencari ketenangan. Kamu tidak bisa menundukkan wajahmu, kan? Kalau tidak bisa menundukkan wajah, kamu cuma bisa makan angin. Selanjutnya, pergi dari sini. Aku tidak mau pergi ke supermarket. Lakukan riset pasar. Mewawancarai orang tua. Tidak memalukan? Ini penyamaran. Sudah dilakukan diam-diam selama beberapa tahun. Kupikir aku bisa. Kamu bisa melakukan sesuatu secara terbuka, tapi pada akhirnya, kamu harus kembali melakukan hal yang tidak jelas itu. Aku tidak akan pergi. Kamu pikir riset pasar adalah hal yang tidak jelas? Kalau begitu, kamu salah paham besar tentang industri ini. Aku tidak bisa melakukannya. Aku keluar. Bos, aku tidak punya tuntutan lain. Aku bisa melakukan apa saja. Tapi bisakah aku tidak bersamanya? Apa maksudmu? Kamu tidak suka aku? Aku juga tidak suka kamu. Aku juga tidak ingin bersamamu. Bos, biar aku jelaskan. Mari bicarakan masalahnya, jangan bertengkar. Oke. Berhenti bertengkar. Oke? Ini hari pertama kami bekerja. Kami belum mendapatkan uang sama sekali. Kalian semua punya banyak masalah. Terlalu lelah untuk melakukannya. Oke, mari kita semua pulang. Nyaman pulang ke rumah. Lautang, kenapa kita pulang? Aku tidak pulang. Aku tidak akan pulang meski dibunuh. Aku juga tidak akan pergi. Aku tidak ingin kembali bekerja. Aku tidak ingin kembali menjual minuman. Biar aku jelaskan. Biarkan kalian tempat mengelilingku. Kamu membuatku sesak. Jadi aku akan keluar untuk mencari udara segar. Dan mari kita bicara berdua. Panggil yang dipanggil. Laosan, kamu ikut aku dulu. Xiao Bai, jujur saja, kamu. Tim ini terlalu sulit untuk dipimpin. Aku tahu, yang perlu dilakukan departemen saya adalah bekerja keras. Dan bekerja sama dengan semua orang. Dan bekerja sama dengan Houji. Kamu yang paling bijaksana. Kamu lebih baik dari ketiga lainnya. Oke, lanjutkan. Jangan khawatir, bos. Saya akan bekerja keras. Nok, apa yang kamu lakukan? Bibi, saya sedang membeli kecap.
Kamu beli barang seperti ini. Bagaimana cara membelinya? Setelah memilih barang, masukkan ke dalam keranjang belanja. Bayar di kasir. Kamu mengerti? Bibi, apa yang saya mengerti? Saya akan katakan sekali lagi. Pikirkan sendiri. Bibi? Apakah Bibi pikir saya pencuri? Oh, Bibi, saya bukan pencuri. Saya hanya ingin melihat bagaimana rasa kecap ini. Apakah kamu wartawan? Saya juga bukan wartawan. Kamu bukan wartawan. Kamu mengambil foto dan menulis. Apa yang akan kamu laporkan? Bibi, saya hanya ingin melihat daftar bahan dan komposisi. Semua ini adalah produk berkualitas. Semua dari pabrik resmi. Jangan khawatir, Bibi. Saya benar-benar tidak punya niat lain. Saya hanya ingin mengambil gambar. Sayang. Apa yang kamu lakukan? Kamu Hamel. Perlarian. Maaf. Bibi, istri saya tidak bisa masak. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu Hamel? Berapa bulan? 2 bulan. Dalam 3 bulan ini adalah yang paling kritis. Kamu tidak memberitahu saya sebelumnya. Kukira kau seorang reporter. Jujur saja. Bibi, kami sudah 2 kali aborsi. Kenapa tidak bilang 3? Kamu masih ada tenaga? Jadi kamu lihat, dia sekarang terobsesi dengan itu. Setiap hari dia hanya melihat kecap. Apakah ada bahan tambahan? Atau penyedap rasa? Bibi, kamu ahli. Tolong beritahu kami, kecap mana yang bisa dibeli? Dan mana yang tidak? Aku beritahu. Ini tertulis di manual petunjuk. Kecap ini, ratio pengawetnya. Seperti ini. Kamu terus perhatikan. Hei, kamu benar-benar marah. Hei, kakak, biar aku bantu bawa tasmu. Aku bantu kamu. Tuan Ho, kamu cerewet sekali. Ya, kita semua bekerja untuk perusahaan. Kamu bilang kalau bukan karena aku tadi. Apa yang akan kamu temukan? Benarkah? Apa kamu ingat pengetahuan profesional yang orang itu katakan? Ini namanya profesionalisme. Kamu benar-benar punya potensi jadi watchdog. Siapa yang kamu kutuk? Hei, aku tidak bermaksud begitu. Kita tim yang bagus. Bekerja jadi mudah. Kita pasangan yang sempurna. Ayo ke yang berikutnya. Oak. Konsumen. Punya pengakuan tinggi terhadap kualitas Xian. Dan mereka sudah mengembangkan kebiasaan konsumsi tertentu. Reputasinya pasti bagus. Ini laporan investigasi kami. Sekarang masih sederhana. Kami akan terus mengunjungi dan survei. Dan melengkapinya. Oke. Semua sudah bekerja keras. Awalnya, aku pikir karena ini proyek pertama kita, akan banyak kesulitan. Tapi tak kusangka kalian semua bisa melakukannya dengan baik. Jadi aku akan merangkum materi yang kalian berikan untuk membuat ringkasan dan menyerahkannya ke CNN. Oke, mari kita bekerja. Kamu makan rumput. Lalu susu keluar. Itu rasanya. Hei, periksa lagi salah ketiknya. Satu kata beda dalam gugatan bisa membuat perbedaan besar. Hei, Hoshi. Kamu baru saja selesai makan. Sudah cuci tangan? Sudah. Hei, para kakak ini. Sudah selesai baca? Bisa lihat? Ada versi elektroniknya. Aku sudah kirim email ke masing-masing kalian. Lihat, zaman apa ini? Seperti belum pernah lihat dunia. Rapikan dengan baik. Aku akan bawa materi ini besok untuk bertemu penanggung jawab kabupaten. Aku ikut denganmu. Aku akan jadi sopirmu. Aku tidak ikut denganmu. Ngapain bawa banyak orang yang tidak berguna? Satu pengacara sudah cukup. Tidak. Tidak perlu kalian ikut. Aku pergi sendiri. Kita tidak akan berkelahi. Ngapain butuh banyak orang? Tidak. Setidaknya bawa Xiao Bai. Biar dia yang catat. Kamu mewakili citra Hui Jing secara keseluruhan. Kelihatannya terlalu kumuh kalau sendirian. Oke. Wah, wanginya enak. Tuan Tang, silakan masuk. Jampun. Tuan Tang, lama tidak bertemu.
Aku merindukanmu belakangan ini. Tanpamu di industri ini, laporan berkualitas semakin sedikit. Jangan puji aku. Kalau kamu benar-benar merasa rencana kami bagus, cepat tanda kontraknya. Saya hanya seorang karyawan. Ayo, kita duduk di dalam. Saya sudah membaca rencanamu. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Baik itu analisis logis atau riset pasar. Pasti kelas 1. Lee, jangan puji saya. Katakan saja yang sebenarnya. Wah, apakah bisa ditandatangani? Katakan saja kesulitan apa yang kamu hadapi. Baiklah. Lautang, biar saya jujur. Kasus ini diberikan ke Yisun. Kamu bukan orang awam. Kamu harus tahu. Kami sudah merespons sebelum gugatan. Selain itu, dengan kualifikasi perusahaanmu saat ini, bahkan jika saya ajukan ke dewan, mungkin tidak lolos. Saya tahu, tidak apa-apa. Sebenarnya, saya sudah memikirkan hasil ini. Hari ini saya datang kepadamu. Hanya ingin meminta bantuanmu. Katakan. Bisakah kamu membantu kami mengirim email? Bukan email biasa. Tim kami. Meskipun tim kami kecil, baru dibentuk, tapi seperti yang kamu lihat, kami sudah berusaha keras untuk kasus ini. Meskipun kami tidak berhasil bekerja sama, saya masih berharap kamu bisa mengirim email untuk memberitahu tim kami hasil usaha semua orang. Setidaknya dapat pengakuan dan beri evaluasi. Tentu saja, jika kamu bisa menggunakan kata-katamu, kamu bisa lebih mengekspresikan penyesalan dan kekecewaan karena tidak bisa bekerja sama. Itu akan lebih baik. Ah, Mongerti. Ah, saya paham. Haha, ini bukan masalah besar. Ini hal kecil, saya akan kirim sekarang. Oh, saya akan kirim sekarang, Tang. Tentang apa yang baru saja aku katakan. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu kakak Xia dan yang lainnya. Xiao Bai, jangan pikir aku bercanda dengan semua orang. Aku tahu. Semua orang sudah berusaha keras untuk kasus ini. Bahkan Lausa, yang biasanya pendiam, berhasil menghubungi puluhan media. Xiao Ju, si penakut itu, dia nekat pulang untuk bertanya pada orang yang paling tidak ingin dia tanyakan. Dan kamu dengan Hou Xi, berkeliaran di sekitar supermarket siang dan malam, dan mendapatkan berbagai informasi langsung. Sebenarnya, kamu hanya ingin melatih kami, agar tidak kehilangan semangat. Ya. Perusahaan baru saja didirikan. Semua orang panik tanpa proyek. Jadi kamu menggunakan kasus ini untuk mengasah kami, agar kami bisa mengenal dan memahami industri ini. Jujur saja, dengan tim kami yang acak-acakan, kalau benar-benar memberikan kasus ini pada kami mungkin akan mengacaukannya. Apa yang kamu pikirkan, bos? Tidak ada. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan pengalaman ini, kami akan memiliki kepercayaan diri dan pengalaman lain kali. Kamu mengambil langkah yang tepat. Kamu tahu cara bermain catur? Aku tidak tahu catur. Aku mengenalmu. Wah, kamu sudah kembali. Bagaimana? Rapat ini berjalan sangat lancar. Pihak lain, Tuan Li, sangat memuji proposal kami. Ya. Dia sudah mengajukan proposal kami ke Dewan Direksi. Dia akan mengirimkan email pada kami setelah hasilnya keluar. Bagus sekali, ada harapan. Hei, Tang. Ada yang mencarimu saat kamu pergi. Siapa? Kamu kenal dia? Kang Li? Siapa Kang Li?
Tidak ada. Dia tidak bisa bekerja. Abaikan dia. Sudah aku bilang. Cepat nyalakan komputer untuk memeriksa apakah email sudah sampai. Oh ja. Hasilnya keluar begitu cepat. Benar-benar datang. Proposal Perisahanmu. Departemen Pemasaran dan pihak ketiga memberikan pujian tinggi. Tapi karena kami sudah memiliki perusahaan mitra, jadi rencana ini tidak bisa menjadi alternatif. Kami sangat menyesal. Menantikan kerjasama berikutnya. Aku dikalahkan lebih dulu. Apakah karena kami tidak cukup baik? Ini hanya email penghiburan. Tidak, hari ini. Manajer Lee benar-benar memuji proposal kami. Sayangnya kami mengajukannya terlalu terlambat. Jika kami mengajukannya lebih awal, kami pasti menang. Apa yang kamu lakukan? Sering? Aku mencari Kang Lee untuk menemukan sutradara kami. Terlalu banyak orang berdiri di sini. Aku kenal Kang Lee. Kami ada janji. Banyak orang yang kenal sutradara. Tolong. Hei, Curangkan Tanganmu. Fire Kukatakan. Jika ekspresi siapapun tidak cukup baik, kamu tidak akan dibayar setelah selesai. Hey, Iola. aku beritahu kamu. Satu take lagi. Iola, persiaplah. Tingkatkan semangatmu. Jadi, aku akan melakukannya sendiri. Tingkat bunga tahunan 6,8%. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita akan menyelesaikan kesepakatan dalam seminggu. Kamu sibuk. Oak, kenapa kamu berdiri di sini? Tolong tetap di sini. Sesuai dengan kaliannya. Di sini. Ja. Sedikit lebih tinggi. Kakak. Oak, makeup artist, perbaiki makeupnya. Kenapa kamu di sini? Kamu Hila. Kamu. Kakak. Maafkan aku. Hei, semuanya, perhatikan. Itu. Ini adalah Tang Chen yang terkenal di industri kita. Mari kita beri dia tepuk tangan. Schwanzi, sutradara. Istirahat 5 menit. Biarkan mereka berlatih. Cukup buka mulut dan jangan bersuara. Jangan ganggu obrolanku dengan kakakku, oke? Kamu tahu, mengerti? Aku mengerti. Jangan khawatir. Camarilla, Kalian Bertiga. Mari tertawa dari hati. Oak, lihat aku. Hei. Apa ini benar? Produk keuangan. Kamu tidak datang. Aku belum merokok sejak menghasilkan uang. Camarilla. Aku juga tidak akan merokok. Kakak. Proyek besar apa yang sedang kamu kerjakan belakangan ini? Oh benar. Kemarin. Oh, kemarin dulu. Aku pergi ke perusahaanmu kemarin. Mereka memberitahuku. Bagus. Ini hebat, meskipun tempat ini sedikit lebih ramai dari sebelumnya. Tapi tidak masalah. Meskipun kecil, tapi lengkap. Tapi kamu berhasil. Situasiku sekarang berbeda denganmu. Kamu tidak hanya hebat sebagai bos, tapi juga memulai bisnis sendiri. Sekarang aku benar-benar. Aku bangkrut, bro. Ada apa? Ayo, jangan bilang begitu. Aku kasihan padamu. Hei, dulu. Kalau kasusnya kurang dari 2 juta yuan, kamu bahkan gak bakal mau ambil. Oke. Kamu bahkan gak bakal lirik. Jangan binak malu, oke? Henry, kita kan teman. Jangan berbelit-belit. Langsung ke intinya aja. Bang. Santai. Sebenarnya, setelah aku keluar dari perusahaanmu kemarin, aku mikir-mikir lagi. Proyek yang aku kerjain. Uangnya kurang banyak. Aku takut nggak sesuai standarmu. Jadi aku mikir-mikir lagi nih. Gimana kalau kita lepaskan ayah? Nanti aku cariin yang lebih bagus, oke? Enggak. Aku udah datang ke sini. Mari kita bahas. Kita diskusikan budgetnya, oke?
Wah, Bang. Kamu beneran berubah banget setelah sekian lama. Oke. Bukan, maksudku, udah lama nggak ketemu. Aku sampai nggak kenal kamu. Gak apa-apa. Bang. Kamu tahu ini apa? 500.000. Ada single di flash disk ini. Asal kamu bisa bikin ini populer. 50.000 yuan bisa jadi milikmu dalam hitungan menit. Oak, sutradara. Oke, aku duluan ya. Makasih, sama-sama. Ayah. Ayah. Gimana versenmu? Kalau kakimu diikat, kamu nggak bisa menyalahkan diri sendiri, bukan nggak? Jangan cari alasan. Dapetin yang kamu mau sendiri. Oh, angkat kepalamu, angkat tanganmu, tegakkan kepalamu. Katakan padaku, bagaimana perasaanmu? Dan pikiran? Aku pikir, gaya ini anti manusia dan terlalu egois. Temanya adalah, jika aku tidak baik, tidak ada yang akan baik. Jika aku tidak baik, maka kalian semua tidak bisa baik. Sorotannya adalah pola besar. Ini merendahkan diri sendiri untuk menunjukkan keunggulan rekan-rekannya. Penonton sulit untuk mengatakan. Tapi aku pikir orang yang punya pikiran bunuh diri akan menyukainya. Hei, Dengarkan lagi. Dengarkan 2 kali. hei, semuanya. Jujur saja, perasaanku sama dengan kalian. Tapi, jika kita bisa membuat lagu ini populer, maka ketika kita kembali ke perusahaan kita, di lingkaran Pierre, kita akan terkenal. Benar? Benar? Selain itu, ada satu hal lagi. Bulan ini, semua tidak dibayar. Kenapa? Kita tidak punya proyek. Jadi kita tidak punya pendapatan. Bisa kalian pahami? Kenapa kita tidak mendengarkan lagu ini beberapa kali lagi? Mungkin kalian akan dapat ide setelah mendengarkan lebih banyak. Itu sikap yang benar. Xiaobai, nanti, kamu bisa mengunduh lagu ini. Unduh ke ponsel semua orang. Ayo kembali dan dengarkan dengan seksama. Dan brainstorming. Aku akan menyuruh anakku mendengarkannya juga. Oke, aku akan mengunduhnya untuk kita masing-masing.
unduh ke ponsel kita. Ayo dengarkan. Hei, Oak, hei. Oak, hei. Oak, ya, anggaran ini. Ayo kita dengarkan. Tapi bagaimana? Ini harus ditangani oleh Kang Lee. Aku menemukan beberapa selebriti internet yang bisa memberi kita harga ramah untuk beriklan di ruang siaran langsung. Aku punya ide. Kita bisa membuat video pendek dengan musik ini dan mempostingnya di Douyin yang rendah biaya dan cepat menyebar. Ha, Lao Tang, Om. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu dengar apa yang baru saja kami katakan? Ya, aku dengar. Kami semua mendengarnya. Semuanya baik. Tapi aku punya pertanyaan. Apa artinya? Jika seorang wanita baru saja mencuci pakaian pria di rumah, apa artinya? Beberapa potong? Satu baris. Artinya mereka tinggal bersama. Dan mereka akan menikah. Aku tidak akan mencuci pakaian pacarku, kecuali aku ingin menikah dengannya. Kenapa kamu perlu mencucinya? Zaman apa ini? Orang normal menggunakan mesin cuci. Hai Tang, ayo bicara sesuatu yang serius. Kang Lee belum memberi kita anggaran spesifik. Jangan biarkan dia menipu rencana kita tanpa membayar kita. Benar. Hai Tang. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencari Kang Lee. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia pergi berkelahi? Kakak, kamu di sini. Kang Lee? Lalu. Kak, kamu memanggilku. Sulit sekali melihatmu. Sulit melihatmu. Aku sedang syuting iklan. Aku akan syuting selama seminggu. Kamu tahu itu. Aku orang yang sangat serius. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Tuan Kang. Aku tahu kamu sibuk menangani banyak hal. Tapi seberapa sibuk kamu? Kita masih perlu meluangkan waktu. Mari kita bahas detailnya. Kamu kenal aku, kan? Aku selalu menandatangani kontrak sebelum melakukan sesuatu. Dan kamu tahu itu. Aku tidak akan pernah membuang uang klien sedikit pun. Kak, silakan duduk. Tidak perlu. Aku datang ke kamar ini hanya untuk bertanya dengan jelas. Berapa anggaran kali ini? Bukankah kita sudah membicarakannya sebelumnya? Kamu bilang jika berhasil, kamu akan memberi 500 ribuan. Benar kan? Jadi anggaran ini tentu tidak termasuk dalam 500 ribu itu. Benar kan? Tidak. Mungkin kamu salah paham. Atau mungkin aku tidak menyampaikannya dengan jelas. Maksudku adalah, proyek ini termasuk anggaran. Dan imbalan untuk proyek ini. Semuanya itu berjumlah 500 ribu. Lalu aku akan bayar uang muka 50 ribu yuan dulu. Dan sisanya akan dibayar nanti. Kang Lee, dasar bajingan. Jadi maksudmu adalah, kamu hanya memberiku 50 ribu yuan. Dan membuatku melakukan pekerjaan 50 ribu yuan untukmu. Begitu maksudmu? Kakak. Tenang. Terutama karena reputasimu sudah terkenal. Klien punya beberapa kekhawatiran. Dan kita harus memahaminya. Jangan khawatir tentang aku. Aku sedang membicarakan kerja sama kita sekarang. Kang Lee, aku beritahu kamu. Kalau kamu masih tidak jujur seperti ini, tidak akan ada yang mau bekerja sama denganmu di industri ini. Sampai jumpa. Kalau bukan karena rekomendasi Yisun, aku bahkan tidak akan ingat kamu. Apa katamu? Bro. Yang tahu zaman adalah pahlawan. Lihat di mana kamu sekarang. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku hanya bertanya padamu. Xu Obeng. Apakah pacarmu? Dia yang menyuruhmu mencari aku. Ya. Yisun sangat percaya diri.
dan dia sama sekali tidak suka proyek kecilku. Jadi dia merekomendasikan kamu padaku. Aku pikir tidak apa-apa. Lagi pula dia kakakku. Tidak apa-apa, saling membantu. Bro. Ayo mulai. Oak, sutradara. Bos sudah kembali. Hei, kamu sudah kembali. Bagaimana pembicaraanmu dengan Kang Lee? Anggarannya 50.000. Setelah pekerjaan selesai, kita dapat 450.000 lagi. Bukan Kang Lee. Apa dia bercanda dengan kita? Uangnya sedikit kurang. Tapi aku ingin melakukannya. Karena aku tidak ingin menulis lebih banyak surat utang. Untuk 50.000 yuan itu, kita perlu merencanakannya dengan hati-hati. Menurut pendapat pribadiku, sebagian besar harus dialokasikan ke departemen mediaku. Karena promosi online sangat penting. Kita juga perlu melakukan promosi offline. Aku sudah berbicara dengan teman-temanku. Kita perlu pergi ke bar, klub malam, dan KTV. Bukannya kamu mampu? Kenapa perlu minta uang saat menyapa mereka? Hei. Biar aku bicara atas nama Departemen Hukum kami. Aku sudah menganalisis lagu ini dengan cermat. Jika kita merujuk kasus sebelumnya dan mengajukan gugatan, lagu ini akan populer setelah gugatan. Anggaran departemen kami tidak bisa dikurangi. Menurutku video pendek lebih efektif. Jangan bahas dulu mau pakai uangnya di mana. Ayo capai kesepakatan dulu. Apakah kita harus menerima kasus ini atau tidak? Kalau tidak diterima, kita bangkrut. Oke. Karena kita semua setuju. Izinkan aku berbagi pendapatku. Aku tahu. Mungkin kalian akan anggap ide ini agak absurd. Bukan cuma absurd. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku datang ke sini. Aku tidak datang ke sini untuk menyenangkan orang tua. Apa yang kamu lakukan? Terlalu rendah. Aku akui ide ini terdengar agak dipaksakan. Aku tidak pernah menyangka suatu hari akan terpuruk seperti ini. Keadaan. Tapi keadaan kita sekarang adalah kita tidak punya pilihan. Dan jika kita berhasil dalam dansa square ini, kita mungkin bisa menciptakan keajaiban dalam sejarah PR. Bagaimana jika kita gagal? Ini akan jadi bahan tertawaan dalam sejarah PR. Kamu salah. Kegagalan dalam sejarah PR bukan bahan tertawaan. Tapi menjadi tidak terlihat. Jika bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga. Lagu ini tidak meninggalkan jejak. Itu akan menyedihkan. Jadi aku ingin mencoba. Meskipun lagu ini akhirnya ditertawakan semua orang. Dan dicaci maki seluruhnya. Setidaknya ini membuktikan bahwa lagu ini pernah ada. Dan berjuang keras. Sama seperti kita. Benar. Siapa yang mau menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menjadi orang yang tidak dikenal? Siapa yang tidak ingin berusaha keras untuk berdiri di sorotan dan menjadi protagonis? Bos, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Kami akan mendengarkanmu. Oke, begitu saja. Ayo langsung adakan kompetisi dansa square. Mengadakan kompetisi juga butuh biaya. Kita cuma 5 orang. Dan kamu ingin mengadakan kompetisi tingkat kota. Kamu terlalu hayalan. Kalian semua sudah mengatakannya. Setelah itu, dengarkan aku. Mengadakan kompetisi butuh uang. Tapi bukan berarti kita harus mengeluarkan uang sendiri. Aku tahu. Minta uang ke ayahku. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Pada suatu waktu, ada seorang pria bijak. Dia ingin bertaruh dengan seorang petani. Apa taruhannya? Pria bijak itu berkata, dia bisa membuat putri orang terkaya menikahi anak petani itu. Petani itu tidak percaya. Tapi dia pikir tidak ada ruginya. Jadi dia setuju. Jadi pria pintar itu pergi ke Presiden Ban. Dan memberitahu Presiden Ban, kamu minta anak ini untuk menjadi direktur utama bankmu. Presiden Ban pasti tidak setuju. Tapi dia memberitahu Presiden Ban mengatakan bahwa anak ini
Dia adalah menantu orang terkaya di dunia. Dan Presiden Ban setuju. Lalu pria pintar itu pergi ke orang terkaya di dunia. Mengatakan dia ingin memperkenalkan pasangan untuk putrinya. Dan mengatakan bahwa anak itu adalah anak seorang petani. Orang terkaya di dunia pasti tidak setuju. Tapi dia memberitahu orang terkaya itu bahwa anak itu adalah direktur utama Ban. Dan orang terkaya di dunia setuju. Kisah ini sangat umum. Pesan dari kisah ini adalah menggunakan asimetri informasi untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kalian semua sudah mendengar kisah ini, kan? Jadi aku tidak akan berbicara panjang lebar lagi. Kalian hanya tahu kisah ini. Tapi tahukah kamu mengapa aku menceritakan kisah ini? Kisah yang kuceritakan adalah untuk menggambarkan bahwa semua media, peserta alun-alun, termasuk monyet, masing-masing dari mereka, meskipun mereka semua adalah petani, tapi mereka terhubung di platform lain. Mereka semua adalah menantu orang terkaya, manajer umum Ban. Bayangkan, kompetisi kita tidak membutuhkan apapun, personel, kostum, atau properti. Hanya satu hal, semua tarian yang mereka koreografikan harus menggunakan lagu kita. Lagu ini sudah dikoreografikan dan dipentaskan begitu lama. Semua lapangan akan dicuci otak oleh kita. Kedengarannya hebat. Tapi bagaimana caranya? Jangan khawatir. Aku sedang mempersiapkan tugas untuk kalian. Lausa, hubungi mantan majikanmu. Rekan kerja, semuanya baik-baik saja. Permisai. Ada rekan kerja baru di sini. Halo, boleh tahu siapa yang bertanggung jawab di perusahaan Anda? Siapa? Yang bertanggung jawab, Pak Hu. Terima kasih. Budaya perusahaan Anda sangat berwarna-warni. Halo, Pak Hu. Nama saya Juran. Saya seorang pengacara. Saya datang hari ini untuk membahas masalah meminjam mal Anda dan lapangan untuk dipinjam. Boleh saya duduk? Terima kasih banyak. Baik, Pak Hu. Negosiasi bisnis kita bisa dimulai secara resmi. Nama saya Juran Alwa. Saya seorang pengacara. Untuk membahas penggunaan mal Anda dan lapangan. Waktu untuk mengisi daya. Siapa? Culang fokus. Negosiasi bisnis. Anda bilang ingin meminjam tempat kami, kan? Artinya digunakan gratis.
Secara teknis, ini. Maaf. Harga kami 8.000 yuan per jam, tidak ada diskon. Sebenarnya, aku kembali kali ini untuk sesuatu. Aku ingin minta bantuanmu. Kami ingin mengadakan kompetisi tari square untuk lansia. Kami ingin menggunakan platform koran kami untuk membantu mempromosikannya. Bahkan saya sudah minta bantuan kami. Yo. Tidak. Bukan soal kamu sibuk atau tidak. Jangan buang waktu kami kalau kamu tidak sibuk. Kami tidak bisa menahanmu untuk menciptakan kecemerlangan, kan? Kompetisi Tari Square. Setelah semua keributan ini, karir besarmu adalah melayani lansia. Yo, itu baru. Hong, kamu benar. Kami mengadakan kompetisi ini untuk melayani lansia dan orang setengah baya. Rikan. Aku sebenarnya orang yang penuh cinta. Selalu seperti ini. Sebenarnya Dushi Business Daily yang akan menggunakan alun-alunmu untuk mengadakan kompetisi tari square sekota. Puluhan tim akan berpartisipasi saat itu, dan ribuan orang menonton. Untuk Love Sen, lalu lintas ini sangat berharga. Setelah kompetisi, makan, belanja, dan nonton film. Pendapatan terkait yang dibawa oleh ini akan lebih dari 8.000 yuan per jam. Yang lebih penting, Dushi Business Daily akan mempromosikan acara ini dengan gencar. Untuk Love Sen, ini adalah iklan gratis. Lagi pula gratis. Aku akan menari square untuk lansia. Kalau aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan Hu, aku harap kamu bisa memberiku jawaban secepatnya. Aku ada janji dengan Tuan Li dari City Plaza nanti. Jadi aku harap kamu bisa memberiku keputusan hari ini. Aku mengerti. Kalau begitu aku permisi dulu. Tapi, Tuan Hu, aku benar-benar merasa sedikit kasihan padamu. Tapi tidak apa-apa. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Selamat tinggal. Tidak, Tuan He. Anda benar-benar tidak mempertimbangkannya? Pikirkan lagi. Anak muda. Kalau kamu tidak kembali setelah pergi, aku mungkin benar-benar akan mengejarmu. Percayalah. Tuan He, dalam kompetisi dansa square ini, kami mengundang seorang penyanyi rap yang lahir di tahun 90-an. Jap. Ini adalah bentuk ekspresi sikap untuk anak muda. Benar, kali ini. Dia menulis lagu untuk para lansia secara gratis. Ayo semua menari bersama di lapangan. Dengan begitu, ini bisa menghilangkan jarak generasi antara orang tua. Jarak 2 generasi. Bukankah ini menarik? Menurutku ini ide yang bagus. Kakak Hong, menurutku ini sedikit. Sedikit? Sedikit. Tapi kita masih perlu membicarakan. Seperti masalah dansa square. Seperti mengambil alih tempat. Dan ini adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Kritik saat diperlukan. Aku punya 4 kata. Mencari kebenaran dari fakta. Bagaimana? Apa pendapatmu tentang topik dan arahanku? Sangat bagus. Guru Wang, kamu ingat? Pemimpin redaksi memberi kita tugas beberapa hari lalu untuk menulis beberapa cerita. Cerita tentang kehidupan normal masyarakat. Apa yang baru saja dikatakan guru ini? Aku sudah mencatat setiap katanya. Menurutku ini sangat cocok dengan rencana kita. Sangat cocok. Gadis, kamu punya kebiasaan yang baik. Kamu tahu,
Ingatan yang baik tidak sebaik pena yang buruk. Jadi, semuanya, bisakah kita melakukan ini? Kita sudah memikirkannya lama sekali. Tapi kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Itu sebabnya kita bisa melakukannya. Benar, Sa? Katakan, apa yang perlu kami lakukan untukmu? Xiao Sa, beritahu aku idemu. Katakan padaku. Ya, itu bagus. Jika kamu butuh apapun, kita akan melakukannya bersama. Itu bagus. Ini adalah proposal perencanaan untuk kontes tari square kita. Fire Kubakaken untukmu, Oak. Oak. Eo. Lihat, begini. Kita akan mengorganisir berbagai komunitas, kantor kecamatan, dan penggemar tari square. Hei, kamu yang bilang, aku merasa seperti mahasiswa yang kerja paruh waktu. Sebagai anak orang kaya yang tidak tahu penderitaan. Tahu cara menulis 4 kata, kerja sambil belajar? Kurasa kamu hanya tahu kata-kata seperti hura-hura. Dan idiom boros. Berapa kali aku sudah bilang, bisakah kamu berhenti memanggilku anak orang kaya? Ini seperti memanggil seseorang sampah. Aku sedang membagikan selebaran di sini. Bukankah ini sudah cukup sulit? Ya, kamu sudah bekerja keras. Master Hou. Hei, kenapa kita tidak menyewa mahasiswa untuk kerja paruh waktu saja? 200 per meter persegi. 8 meter persegi hanya 1.600. Sangat hemat. Kamu benar-benar pandai menghemat masalah. Ini disebut memiliki rasa ekonomi dan kemampuan yang baik. Waktu lebih berharga daripada uang. Hei, Tuan Muda. Aku pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Benar? Kamu yang bayar. Aku yang bayar. Ya, itu idemu. Tidakkah kamu pikir idemu sangat masuk akal? Kamu juga berpikir begitu, kan? Kita menderita angin dingin di sini. Kenapa kita tidak menyewa seseorang untuk membantu kita? Oke, kamu bisa pulang. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Lebih baik berikan padaku daripada orang lain. Aku tidak takut lelah. Kalian perempuan sangat licik. Seorang gadis berlari ke 8 lapangan dalam sehari. Dan pulang sendiri di tengah malam. Kenapa kamu tidak tahu cara melindungi diri sendiri? Bagaimana jika kamu diculik? Siapa yang bertanggung jawab? Ada apa, bro? Tanganku dan kakiku hampir patah. Aku belum pernah mengatakan begitu banyak kata dalam hidupku. Aku sudah melihat begitu banyak orang tua. Bahkan membayar ratusan yuan. Apa yang aku inginkan? Kamu haus? Mau minum apa? Aku yang traktir. Ini uangku. Kenapa kamu yang mentraktirku? Kamu sedang menjilat. Bahkan nektar tidak bisa menyembuhkan luka di hatiku. Ini sangat manis. Cicipi sedikit. Makan punyamu. Ini sangat manis. Jika ayahku melihat ini, dia akan berpikir aku sedang membagikan selebaran. Dia akan memotong-motongku dan memberikannya pada anjingnya. Apa yang harus kamu keluhkan? Bukankah ini pilihanmu sendiri? Dibandingkan dengan kebanyakan orang di lapangan ini, kamu jauh lebih bahagia. Di mata mereka, kamu hanya merengek. Bagaimana bisa kamu hidup begitu kasar sebagai seorang gadis? Hei, apa yang terjadi dengan keluargamu? Sampai kamu keluar sekolah untuk menjual bir di klub malam dan mengembangkan kualitas kemauan yang gigih seperti rumput liar. Sudah larut. Kenapa kita tidak pulang saja? Tunggu, es krimku belum habis.
Hei, bukankah ini selebaran kita? Ada apa? Kenapa kamu membuangnya? Aku bekerja keras untuk membagikannya. Jadi kalian berdua yang membagikan selebaran? Kalian sangat pandai mengambil barang, ya? Aku bilang kalian berdua. Apa kamu bodoh? Kamu pikir aku mengambil selebaran ini satu persatu? Mereka diambil oleh anak buahku untuk menyenangkanku. HM. Apa maksudmu? Waktunya makan lagi. Hei, di mana ada orang, di situ ada geng. Di mana ada geng, di situ akan ada geng. Kamu membagikan selebaran ini kepada orang-orang di bawah geng mereka. Mereka tidak berguna. Mereka semua harus mendengarkan pemimpin geng mereka. HM. Bolehkah aku bertanya geng mana yang kamu ikuti? Aku adalah pemimpin geng pengemis. Maaf. Senang bertemu denganmu. Tuan, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang perselisihan geng di arena ini? Di lapangan hutan hijau, ada 4 geng. Gang Tari Modern. Pemimpin geng tari modern adalah Kakak Luo. Gerakan popping lockingnya yang halus. Setelah menari, dia bahkan tidak terengah-engah. Tanpa terengah-engah. Bosnya adalah Paman Hu. Meskipun dia kurus dan pendek. Dulu, hanya dengan set 24 gerakan tai chi-nya, dia bisa menjatuhkan pria kuat dengan berat lebih dari 200 jin. Pemimpin tari kipas adalah Bibi Wang. Ketika dia menari dengan kipasnya hingga ekstrim, bisa mengaduk angin puyuh daun-daun yang jatuh di tanah. Ya, Pemimpin geng Yangge adalah Bibi San. Set Ansai Wise Drum yang dia koreografikan, yang pernah tayang di CCTV. Meskipun terlihat seperti menari dengan penuh semangat, tapi sebenarnya ada arus bawah. Sudah ada perang rahasia di antara mereka selama bertahun-tahun. Hei, jika kamu ingin melibatkan orang-orang ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bersama, kamu harus mengaduk lapangan dan mengaduk kolam gelombang. Sejujurnya, yang kamu pegang bukanlah kompetisi menari, tapi kompetisi bela diri.